Abang Zi, nggak usah. Anggaplah anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya kan. Ayo kita bicara Oh, konstruksi hukum yang kita bangun saat ini supaya teman-teman kita masyarakat Indonesia tercerahkan. So santai aja lah bang. Gas bang. oke, oke, oke. Eh, Miss, itu kan kamu di luar negeri nih, Miss. Hmm, Kenapa bisa tertarik dengan Mister Z yang ada di sini? Silakan. Yang lain diam dulu ya. sebab saya banyak belajar dekat hukum Hmm, dekat sini sebab di sini kan ada lawyer, ada orang luar. Selain hmm. lawyer ada saya tidak tahu lah kalau ada polisi ni ke apakah saya tidak tahu. Tapi di sini semua macam netral. Yes, Sharing sharing yang tidak knowledge. memihak kepada satu pihak. Kita sharing macam yang share kamu share ilmu. Hmm. Itu yang saya tertarik. Oke, oke. Coba ucapkan yang tadi, yang seperti yang saya minta, yang tadi banget. Wah ini. Oke, oke, oke. Ini teman-temanku, ini bukan berarti ini enggak ya. Ini saya menunjukkan kepada Anda semua, teman-teman semua, berbanggalah bisa masuk dan bergabung di Komal Mister Z. Karena Komal Mister Z itu ya, bicara berdasarkan fakta, data, dan realita. Bahkan teman kita ini dari Australia pun ada di sini. Ini menunjukkan bahwa ini loh netralitasnya Komal Mister Z berdasarkan fakta, data, dan realita. Ngono loh. Ah itu maksud saya bang. Ngononya itu ditekan itu lucu ya. Iya. Ini terima kasih ya untuk Miss Stephanie. Yep. Stephanie. Yep. Lain kali bawa orang Australia sebanyak-banyaknya saya tampung di sini ya. Boleh. Boleh, boleh ya. Boleh. Oke. Mau bicara sama Prof. Emran nggak? Stephanie. Enough. Nanti nggak paham ya, nanti nanti nggak paham dia. Ya boleh, oke, 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 oke. Oke, silakan Prof. Silakan Siap, Prof. siap. Kita sudah kedatangan dari Apa nih Mister Ji? mana? Apa nih Mister Ji? Apa nih Mister? Apa ya? Itu ya, apa namanya tadi ya, itu ya. Kalau itu sih saya nggak tanggapin lah Mister Ji. Kalau itu saya Ya, nggak tanggapin. Tapi memang begini Mister Ji. ya, Kalau kita ini kan sebenarnya kalau di Komal ini risetnya itu kan riset normatif yuridis ya. Jadi ya, lebih kepada pendekatan yuridisnya gitu loh. Jadi kita nggak berpihak ke kanan atau ke kiri lah. Jadi memang kita lebih kepada konsep berpikir. Memang ada perbedaan Mister Z. Ada ya, logika, kalau orang awam bisalah kita pahami. Kita pahami. Mereka tuh akan menggunakan logika mereka tuh sekuat mungkin untuk mendekati perkara gitu loh. Jadi analisanya menjadi liar itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi kalau orang hukum kan nggak begitu. Dia harus pendekatannya itu kan legal mind. Dalam hukum itu kan ada konsep berpikir ya. Kalau misalkan saya pakai logika saya, Mister Z pakai logika Mister Z, sampai kiamat gak ketemu tuh. mm-mm. Maka hukum itu ada konsep untuk kemudian berpikir. Maka di sana tuh ada namanya, ada legal reasoning, ada interpretasi, ada teori-teori yang kemudian membatasi orang itu berpikir dan sebagainya. Itu memang ini menjadi problematik. Saya terus-terus apa jujur-jujuran aja memang menjadi menjadi sesuatu yang harus apa ya menjadi koreksi terhadap sebenarnya sih eh, dunia hukum ini sendiri gitu loh. Banyak kita itu sebenarnya bicara hukum tapi berpikirnya liar gitu loh Mister Ji. Banyak. Ya, itu nggak sedikit itu. Tanya Bang Masih, tanya Bang Pau. Nggak sedikit. Ya, Jadi memang susah, susah. Jadi kalau kita berdebat dengan orang yang yang bukan hukum itu menjadi susah. Susahnya tuh karena mereka akan menggunakan logika mereka sekuat-kuatnya, sekuat-kuatnya. Sementara kan kita nggak begitu kan, sementara kita nggak begitu. Contohnya kalau kita bicara KUHAP nih, KUHAP ini kan dia punya parameter tersendiri. Bagaimana cara membaca KUHAP itu kan? Ah, hmm. ada leksa, ada apa namanya hukum-hukum membaca itulah. Jadi kemudian memang nggak bisa, baik itu dia bersifat yang tadi formil maupun material. Material. Konsekuensinya
kayak tadi Bang Maksi bilang, kalau misalkan satu saksi aja nggak cukup, harus di-buffer dengan saksi lainnya, artinya harus di-buffer dengan alat bukti lainnya, diperkuat dengan alat bukti lainnya. Nah, itu contoh tuh. Tapi kalau misalkan kita hanya dengan satu saksi, lalu kemudian kita sudah meyakini dengan kesaksian itu, ya susah. Iya kan? 237 aja kalau kita baca 237 ayat 5 itu kan sebenarnya kaitannya dengan konsistensi saksi ketika memberikan kesaksiannya. Kalau misalkan dia berikan keterangan di BAP berbeda dan keterangan di sidang berbeda, berarti kan itu terjadi inkonsistensi. Kesaksian yang seperti begitu tuh menjadi apa? Kesaksian yang bersifat terter, lemah, susah untuk kemudian meyakinkan hakim. Terkecuali dia konsisten. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang kemudian memang kesaksian itu dilihat nih kira-kira ini memiliki kualitas sebagai saksi yang diterima apa enggak, keterangan yang bisa diterima apa enggak. Saya sih setuju benar dengan apa yang disampaikan Bang Pau, Bang Maksi kan. Memang nulustesis itu ada dua kualifikasi. Dia dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Kira-kira kalau satu saksi itu bisa nggak dia menjadi satu alat bukti? Dari sisi kuantitatif nih, ya berarti dia harus berkualitas dulu, ya kan? Tapi kalau dia dari sisi kualitatifnya dia kualitatifnya dia kurang, berarti 1000 saksi pun menjadi 0. Karena kualitasnya itu memang ya itu tadi saya bilang, kalau alat bukti itu kan dia ada ininya Mr. G, parameter tersendiri. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang terter atau tersier lah. Tersier. Itu contoh-contoh. Jadi memang banyak lah, saya memang nggak aneh kalau saya dengar ada yang saya udah yakin ini yang susah. Sementara kita kan harus menguji ya. Keyakinan kita sendiri pun harus kita uji. Hakim itu sebelum sampai pada putusannya dia harus keyakinan dia sendiri juga diuji. Ketika hakim itu, contoh gini Mr. G, hakim itu ketika tidak ada alat bukti langsung, berarti dia harus sampai pada putusan. Tapi dia yakin nih Mr. G, dia yakin bahwa pelakulah yang melakukan perbuatan. Ada teorinya tersendiri, bagaimana hakim itu harus yakin, kalaupun memang tidak ada direct evidence-nya. Ya. Berarti ada yang namanya tuh yang kemarin Bang Maksi bilang kan, cutting BWC itu. Cutting BWC itu merupakan formulasi dari ada satu prinsip namanya circumstantial evidence. Itu ada persesuaian antara fakta-fakta satu dan fakta yang lainnya yang kemudian menunjukkan kebenaran suatu isu. Dan persesuaian itu, persesuaian yang dalam hukum itu juga sebenarnya ada sebut dia bersifat probatif. Saling menguatkan. Jadi saksi itu antara satu alat bukti dengan alat bukti lain itu saling menguatkan. Jadi bukan berarti yang satu menguatkan yang satu, tapi yang satu nggak menguatkan. Itu nggak boleh. Berarti harus ada timbal baliknya. Itu memang saya terus terang kalau lihat banyak kadang-kadang kita ini begini, coba untuk menjustifikasi sesuatu lalu kita mendeklar, wah saya ini bukan, saya ini begini, yang begini-begini saya kurang setuju gitu loh. Saya kurang Lagu setuju. lama. Saya kurang setuju. Karena kan Bang Masih paham sendiri ya, Bang Pau ya kan? Kadang-kadang berbeda. Berbeda. Yang begini-begini. Jadi ya saya sebenarnya kalau kita kan yang kita analisa ini adalah norma hukumnya. Norma hukumnya, baik dia norma bersifat norma operasional maupun norma perbuatannya. Kalau menurut kita berdasarkan apa yang kita riset berdasarkan fakta-fakta yang sudah tertuang di sidang kemarin, berarti norma peraturan itu nggak dilaksanakan sebagaimana mestinya kan? Cara memperoleh alat bukti, cara menyajikan alat bukti sampai pada kemudian pembuktian itu sendiri. Menurut kita kan sebenarnya ada koreksi karena dia nggak tunduk pada due process of law tadi. Karena memang begini Mr. G, sebenarnya prinsip KUHP itu untuk menjamin adanya equality before the law. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih, terjadi disparitas penanganan. Itu nggak boleh. Dalam case-case seperti ini, itu penanganannya itu harus equality treatment. Pendekatannya harus sama. Jadi jangan sampai ada orang tertentu lalu pendekatannya berbeda. Ada ini itu nggak boleh. Maka ada aturan itu untuk menyeragamkan proses.
Karena apa yang dikhawatirkan itu terjadi abuse tadi kan, ada pelanggaran, ada abuse of power itu. Makanya saya nggak tahu kalau dibilang di sini dagelan apa, saya nggak tahu. Cuman kan kita menerangkan hukumnya ya, kita Ya, menerangkan hukumnya bahwa ada fakta-fakta yang kemudian dia berbanding terbalik dengan dakwaan, yaitu kan yang menjadi isu publik hari ini, lalu kemudian menjadi diskursus publik ya, kita kemudian mendiskusikan di sini. Bukan untuk ya, membenarkan si A atau si B gitu loh. Tapi kita itu sebenarnya kita ini lagi apa namanya membantu para pihak ini untuk menggali kebenaran yang sebenarnya. Tujuan kita kan ke sana. ya, Kalau misalkan pada akhirnya ada pelaku lain pun ya silakan, harus kan ditindaklanjutin tuh. Dan memang itu ya. wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena itu, nama-nama itu tuh sudah dibunyikan. Sudah dibunyikan. Dan apa yang disampaikan oleh para terdakwa ini, itu harus ditindaklanjuti oleh penyidik mestinya. Jadi nggak bisa ditutupin begitu aja. Karena itu kewajiban mereka loh. Kewajiban mereka. Cuman, ya begitulah. Kita juga bingung. Bahwa kalau saya ngelihat sih begini. Ada skenario untuk kemudian meringankan salah satu pihak dan memberatkan pihak lain. Skenario itu saya kira itu apa namanya nggak fair lah ya, nggak fair lah. Karena apapun yang terjadi itu bisa sangat mungkin juga terjadi pada lingkungan kita loh, Mr. G. Kita nggak mau Betul. loh di kemudian hari ada orang-orang di lingkungan kita ini yang kemudian ya kan diperlakukan sama dengan pendekatan yang tidak adil kan. Nah, itu yang menjadi masalah. Bagi kita nih sebenarnya, kalaupun mereka bersalah sekalipun pada akhirnya, tapi kalau mereka harus diproses seadil-adilnya, tidak boleh diproses dengan keyakinan, artinya dengan pikiran-pikiran yang sifatnya itu apa ya, berdasarkan keyakinan apa dan sebagainya. Keyakinan ini kan alibi kalau sekarang kita lihat ini kan. Ya, Bahkan mungkin yang paling konyol begini, per hari ini aja Mr. G nggak ada cukup alat bukti yang apa, nggak ada alat bukti yang cukup signifikan untuk kemudian menurut saya ya, menurut saya ya, untuk membuktikan adanya perbuatan para terdakwa nih. Ya. Karena dakwaan ini kan juga apa namanya dia bersifat itu kan dugaan kan, presumption. Jadi memang dia nggak cukup signifikan untuk kemudian dugaan itu dibuktikan. Karena apa? Cara memperoleh alat buktinya. Yang kedua, ada perbedaan keterangan antara satu dan yang lainnya. Jadi memang dia menjadi obscure, menjadi abu-abu gitu loh. Sementara hakim harus sampai pada amar putusan. Bayangkan, apa nggak repot? Itu sih, iya, jadi siapapun yang sebenarnya artinya mendengar Komal ini, kami nggak punya pretensi atau kami ini sebenarnya nggak punya interest tuh terhadap baik itu JPU ataupun kedua terdakwa ini. Kami sama sekali nggak punya. Tapi memang ini sudah masuk ke dalam diskusi publik, ruang publik, maka ini menjadi apa namanya ruang kita bersama. Tujuannya sih positif ya. ya. Kita nggak mendiskreditkan siapapun, nggak dalam kepentingan untuk kemudian mendiskreditkan siapapun. Itu sih Mr. J. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Tadi sudah menyinggung mengenai satu saksi bukan saksi. Ini saya bacakan ya teman-teman ya, nanti mengarah kemana nih pembicaraan ini teman-teman sikapi saja. Pasal 237 ayat 5, nih hakim ya. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan A. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. B. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. C. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu. D. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut. E. Konsistensi keterangan dari saksi sebelum dan keterangan saksi pada waktu sidang. Nah, teman-teman, silakan Prof, mungkin sedikit Prof ini Prof. Apa namanya dijelaskan Prof.
Tadi sudah dijelaskan mengenai satu saksi bukan saksi. Silakan, Bob. Itu sebenarnya kalau ya itu tadi kaitannya dengan konsistensi kan, konsistensi. Tapi kan kelihatannya bahwa keterangan yang disampaikan pada tahap BAP itu dia kemudian berbeda dengan apa yang disampaikan pada persidangan. Bahkan yang disampaikan itu juga kemudian menjadi tiga ya. Tiga. Tiga, artinya pertama yang di BAP, lalu yang kedua dia bayi surat itu, yang ketiga adalah kemudian dia mengakui setengah tapi menolak setengah. Yang mengakui setengah dan menolak setengah inilah yang kemudian menjadi abu-abu, Mr. Ji. Iya, iya. Oke. Ini yang sebenarnya jadi masalah. Kalau yang terakhir itu dia begini, seandainya begini. Kalau yang kemudian dia keterangan terakhir itu dia membenarkan semua dakwaan, katakanlah ya, berarti kesaksian itu dia bersifat direct. Kalaupun nanti pada akhirnya hakim lah yang punya otoritas untuk kemudian mempertimbangkan apa yang dia sampaikan kan, ini benar apa enggak nih. Tapi paling tidak dia sudah mendukung dakwaan. Tapi skenarionya ini kelihatannya memang ada kepentingan untuk menyelamatkan diri, makanya dibenarkan setengah tuh. Yang dibenarkan setengah itu adalah dakwaannya si Ririn, pastinya begitu. Yang ditolaknya itu adalah dakwaan dia. Itu makanya saya ngelihatnya bukan cuma dua keterangan, tapi tiga keterangan. Kalau misalkan hanya dua keterangan, lalu kemudian dia muncul pada keterangan yang ketiga itu dia kemudian dia memihak pada dakwaan ataukah dia memihak pada alibinya si Ririn, berarti kan artinya nggak terlalu ribet lah. Tapi karena memang dia yang masalahnya itu karena dia menolak setengah dan mengakui setengah. Menolak setengah dan mengakui setengah itu juga kemudian kan sama aja dia membantah dakwaan, Mr. Ji. Ya, yang kedua begini, Mr. Ji. Gede. Ini bukan mengkritisi, tapi kaitannya tuh kalau Bang Maksi sama Bang Pau paham lah. Dalam beracara itu kan selalu PH itu punya strategi gitu loh. Dia punya strategi, dia punya skenario pembelaan. Kaitannya dengan isu GC yang dicoba digendangin per hari ini, ini kan sebenarnya pendekatan yang redundant, mubazir menurut saya. Dan itu hanya kemudian menunjukkan sesuatu hal yang, iya jujur, karena strategi itu harusnya sudah diakomodir sejak awal. Kalau dia harus mengikuti pasal 73 itu, ya kan? Ya. Kalau dia tunduk pada pasal 73 itu, artinya kalau pada tahap, katakanlah kalau misalkan di tahap penyidikan, dia kemudian mengakui itu. Dia siap untuk menjadi justice collaborator tahap penyidikan nih. Maka diterapkanlah pasal 73. Akan terjadi negosiasi. Konsekuensi dari negosiasi itu apa? Bahwa JPU akan menuntut ringan terhadap dakwaan dia. Kalaupun kemudian artinya hakim gak secara otomatis tunduk pada apa yang dituntut kan. Karena ancaman pidana pada pasal ini kan 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Itu sih, cuman makanya kalau ditanya, ini kan kecolongan. Kalau saya sih berpikirnya kecolongan, mestinya itu sejak awal. Ya. Kalau kita jeli loh, Mr. Ji, kalau kita mampu membaca format hukum acaranya. Makanya saya bilang, kadang-kadang kita ngomong aja tapi kita nggak kuasain juga. Kadang itu dia. Kalau diterapkan hari ini, coba pendekatan GC hari ini telat, Bapak. Bapak itu mestinya sejak awal. Ketika Bapak melakukan pendampingan sejak pertama kali, harusnya sudah mengajukan itu. Berarti Bapak itu juga diprank sama klien Bapak hari ini, Pak. Kira-kira itu. Aduh, Bapak, Bang Pau. Bang Maksi sudah sampai rumah belum? Masih di luar Mr. Ji, tapi tetap standby. Oke lah, kalau standby silahkan narasi Anda. Mr. Ji, Ya. kan kita selalu menegaskan bahwa prinsip kita adalah kebenaran dan keadilan. Bicara kebenaran, bukan pembenaran. Nah, beda tipis nih Mr. Ji. Nah, iya. Antara pembenaran dan kebenaran kan gitu. Oke, taruhlah begini Mr. Ji.
Kalau bicara soal praduga, dugaan kuat Mr. G, iya kan? Ririn pelakunya Hmm. dan Priyo. Kan begitu. Tapi kalau langsung meyakini, memvonis, sementara vonis belum terjadi, nah ini yang saya bilang salah. Hmm. Ini saya mau bilang, kalau yang bicara itu orang biasa, oke. Tapi kalau yang bicara orang hukum, waduh, sangat disayangkan sih Mr. G. Itu aja. Lalu orang hukum ini juga, kebetulan oknum ini nyerang Mr. G punya koma lagi. Tambah ngaco. Tambah ngaco, betul. Saya bilang aja. Kalau dia usah nggak nyerang, dibahas. nah kalau Nggak nggak usah nyerang, dibahas. Master Ji kalau nggak nyerang sih nggak masalah. Is oke, silakan. Itu kan setiap orang bebas mengeluarkan pendapat. Ya, ya. Iya kan? Nyerang untuk apa? Untuk melakukan pembenaran, bukan kebenaran. Saya paling jago nih, saya ini. Kalau saya bilang Iya. itu pret Mr. Ji. Iya Mr. Ji, kenapa? Iya kan, kalau kita atas namakan edukasi hukum, kenapa dengan edukasi begitu terhadap penonton? Mm-mm. Ini hampir sama dengan cara-cara dilakukan oleh A1 masuk itu barang. Iya Mr. Ji, jangan-jangan satu frekuensi mereka ini. Loh iya memang. Iya kan, yang ngaku-ngaku S3, S2, apa kemudian apa dibilang yang itu yang paling tinggi apa IQ atau apalah itu kan dulu kan Cum laude. cum laude lah. Tapi endingnya gimana Mr. Ji? Kabur Mr. Ji, berantakan. Iya kan, terbirit-birit larinya. Iya kan Iya, Mr. iya. Ji. Jadi Ya. ini saya bilang ini ada unsur sengaja ini. Maksudnya begini Mr. Ji. Ya. Oke. Memang sih nggak ngaruh bagi kita, cuman kan saya bilang ketika mereka nyerang ya kita bantah Mr. Ji. Itu kan naluri kita. Kalau nggak nyerang silakan. Silakan, Iya, nggak masalah bagi saya Mr. Ji. Iya kan? Atau kalaupun mereka nyerang betul-betul sesuai dengan fakta bukti yang ada bahwa kita memang dagelan, bahwa kita memang narasi kita tidak berdasarkan hukum, ya kita harus gentleman. Iya. Iya. Barusan Mr. Ji baca kan? Betul. Makanya Ada dasar. kenapa ada namanya, makanya sering saya bilang, saya sampaikan walaupun ini Latin punya ya, karena unus tesis. Mm-mm. Teman-teman di bawah harus paham ini. Kenapa kok Bang Maxi pakai bahasa ini? Jangan salah. Hukum kita pertama kali diabdosi oleh kalimat ini. Romawi kuno. Saya terangkan sedikit, saya ulangi sejarah lah. Biar tahu Boleh, kenapa ada boleh. kalimat itu. Ingat teman-teman, kalau sekarang memang sudah Indonesia punya ya KUHP ya, sudah tahun 2025 ini ya, Mr. Ji ya. Ya, ya. Murni Indonesia punya. Tapi tahun 2025 ke bawah KUHP yang lama, teman-teman, itu adopsi. Dari mana? Kolonial Belanda. Itu KUHP. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Belanda dari mana? Sebelumnya Perancis. Karena Perancis jajah Belanda, maka KUHP Perancis dipakai ke Belanda. Nah, nanti Prof koreksi sedikit kalau memang saya keliru nih. Perancis Ya. dari mana? Dipertanyakan. Perancis dari mana? Kan penting Mr. Jet ditanyakan. Tadi unus tesis, bahasa Latin, Hmm. Romawi kuno. Karena Romawi bangsa Romawi jajah Perancis. Pakailah KUHP itu. Perancis jajah Belanda, pakai KUHP itu. Belanda jajah Indonesia, Mr. J. Nah. Itu. Nah, sekarang ini 2025. Makanya kan filosofi berubah, Mr. Ya. Sedikit ini sebagai pencerahan buat teman-teman di bawah ini. Makanya filosofi saya berubah. Filosofi yang dulu zaman Belanda, kolonial Belanda adalah represif. Mr. J pernah lakukan itu. Pernah praktek lah. Apa-apa. Represif, penindakan, kekerasan. Pokoknya bagaimana cara memenjarakan Mm-mm. musuh negara nih. Nah, sekarang berubah ketika filosofi yang baru sekarang dengan undang-undang dan KUHP yang baru ini berubah dia menjadi keadilan restoratif. Makanya sering dikumandangkan oleh Prof Edi itu. Gitu loh. Ya, ya. Kan Ya. begitu. Sudah bicara soal pemulihan lah. Kemudian adanya HAM di sana lah, hak asasi manusia. Tapi kalau melawan di lapangan, kalau melawan tersangka istilahnya sudah terduga ya, terduga kuat tersangka. Dia ngelawan.
tembak. Hmm. Dalam arti tembak terbatas, kaki lah, jangan kepala. Apalagi ngelawan. Tapi kalau sudah dikontrol polisi sudah nggak bisa lagi. Makanya Mr. G, kalau saya boleh ulang tadi, kalau saya boleh ulang. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dia tidak ada penganiayaan, si Ririn dan Prio katanya menyaksikan langsung, tidak ada kekerasan di sana. Nah, kenapa BAP di BAP tegas di sana mereka melakukan pembunuhan dua-duanya? Hmm. Lalu kun Prio terakhir dalam keterangan terakhir pada saat saksi dia bilang Prio tidak melakukan, hanya menguburkan saja. Kan kontradiksi, bertolak belakang. Betul. Mr. G. Dan diyakini bahwa itu yang paling benar, paling jujur. Nah, bagaimana yang BAP? Berarti penyidik dong, ada pemerasan, dugaan kuat, pemerasan, pengakuan dan kekerasan di sana, bahkan penyiksaan. Diaminkan oleh orang-orang ini yang dibilang Prio jujur. Makanya saya bilang tadi, Mr. G, jangan sampai kalau boleh saya ulang lagi nih. Ririn pada saat keterangan telah menyatakan saya pelaku dan Prio pusing lagi. Ini kita cuma sekedar bicara asumsi teman-teman, prediksi ya. Sama pernah kan saya dengan Mr. G pernah prediksi kan, asumsi kan. Ya. Jangan sampai Prio pada saat dia memberikan kesaksian, keterangan di persidangan, dia menyatakan bahwa Ririn pelakunya, terjadi. Jangan sampai yang terjadi, Mr. G, prediksi kita. Asumsi lah ya teman-teman. Iya kan, walaupun ini sangat tipis nih. Tapi bisa jadi, segala sesuatu bisa terjadi. Nah, dibilang, yang jujur siapa lagi nih nantinya? Kenapa saya mengatakan ini, Mr. G? Ini buat teman-teman di bawah. Kenapa saya getol mengatakan ini? Karena kalau kita bicara asumsi, saya bilang tadi, status terdakwa mereka itu sudah terdakwa itu adalah seseorang yang diduga kuat melakukan pidana. Nggak bisa dibilang, oh Ririn, nggak bisa. Kan begitu, Mr. G. Jadi kembali tadi, niat kita adalah edukasi, berbagi, terlepas kita tidak mengklaim bahwa kita tidak mengklaim ya. Saya dengan Mr. G, kemudian teman-teman Prof, tidak kita mengklaim bahwa kita paling benar. Nobody perfect. Pasti kita kekurangan. Yang penting niat kita adalah bukan dalam rangka untuk membodohin teman-teman di bawah, demi untuk karena kita kepentingan mendukung Bang Tony ataupun Ririn. Kalau Ririn terbukti nanti ya, kan Mr. D, terakhir, masyarakat masih banyak yang tahu terkait presumption of innocence. Masih banyak nggak tahu itu. Oke. Saya boleh ulang. Ada loh asas praduga tak bersalah. Seseorang yang sudah ditangkap oleh polisi, ditahan, kemudian diajukan ke JPU, lalu kemudian dihadirkan di persidangan, diadili menjadi terdakwa, maka orang itu wajib dinyatakan, wajib nih, tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atau inkrah. Ini masyarakat harus tahu nih. Terlepas nanti dalam vonis nanti, misalkan hakim meyakini dengan dua alat bukti yang berkualitas, Ririn pelakunya misalkan. Itu nanti setelah agenda pembuatan putusan. Kalau sekarang ini belum, nggak bisa. Jangan mentang-mentang Prio punya keterangan lalu diyakini bahwa jujur kemudian langsung otomatis terdakwa bersalah. Nggak bisa. Gitu Mr. G, demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Maksi. Jadi teman-teman, apa yang kita sampaikan ini berdasarkan fakta, data, dan realita di persidangan. Ya, di persidangan. Semua dinyatakan di persidangan. Di persidangan itulah yang kita akan suarakan. Kalau memang persidangannya nggak benar, contoh saja kemarin dihadirkan. Ada kan, teman-teman lihat kan persidangannya. Hakim menanyakan kepada jaksa, tentang apa? Tentang CCTV. Kemudian dijawab, belum yang mulia, belum dilakukan digital forensik. Kalau belum dilakukan digital forensik ya salah. Terus bagaimana cara memperolehnya, keabsahan, pertanggungjawaban terhadap barang bukti,
originalitas, itu juga salah. Handphone disita, handphone disita. Untuk apa itu handphone disita? Tujuannya adalah untuk mengetahui isi percakapan, keberadaan dan sebagainya. Kalau itu tidak ditunjukkan, itu juga salah. Kalau ada yang membenarkan berarti tolol namanya itu. Tolol alias botol. Begitu. Kemudian ada lagi nih, polisi ditanya itu, sidik jari itu. Sidik jari ada berapa itu? Ada banyak sidik jari. Kenapa cuma satu? Karena yang lain kabur. Ini pertanyaan itu kan dijawab. Benarkah seperti itu? Kalau ada yang membenarkan berarti botol, bodoh dan tolol. Gitu. Mayat itu temuan mayat, bukan pembunuhan. Awal pertama kali itu temuan mayat, ditemukan mayat 5 orang. Nah, barulah diketahui bahwa ini korban pembunuhan. Harusnya dilakukan otopsi. Kalau tidak dilakukan otopsi, ada otovisum, ya silahkan saja. Tetapi prosedurnya adalah dilakukan otopsi. Kalau membenarkan hal seperti itu berarti botol. Jadi kalau sudah botol berarti yang begitu-begitu, yang mendukung kejanggalan, yang mendukung drama, itu botol semua itu. Begitu loh. Ngono loh. Ngono. Bang Pau pasti marah kalau aku bilang ngono loh. Gitu. Ya kan? Nah, sekarang kemarin mana ada itu apa namanya itu CCTV kok, file-file itu, file ini itu dari mana? Mau dipelajari gimana itu? Ya. Begitu teman-teman, jadi kita menyampaikan hal-hal yang sesuai aturan. Ya. Bagaimana kalau botol-botol itu mau, teman-teman tolong ya, kalau ada yang menyinggung-nyinggung saya apapun itu, jangan kamu bela saya. Nggak usah kamu komentar. Apapun itu nggak usah. Karena dianggapnya nanti dapat panggung dia. Jangan ya. Kenapa aku ketawa? Jangan komentari. Ya, jangan dikomentari. Biarin aja. Dia mau ngomong apa biarin. Nanti dapat panggung. Dia mau ngomong apa itu gak apa-apa. Ini ingat ya Bang Masih, kita pernah di satu circle ya Bang Masih ya. Bang Masih. Ya, Mister Ji. Nah, di sana itu, wah, siapa itu Mr. Z? Orang apa itu Mr. Z? Gila itu Mr. Z. Kacau tuh Mr. Z. Ayo kalau berani debat. Tidak buat saya. Akhirnya luluh lantah dengan sendirinya. Tenang saja teman-teman. Jangan ada yang balas ya. Jangan ada yang tapping. Udah. Kalau suka dengan Komal ini, tunjukkan apresiasi Anda. Kalau nggak suka, ya udah tinggalkan gitu aja, kok repot. Ya nggak Bang Mosi? Mister Ji, betul. Sangat sepakat itu. Kalau nggak suka tinggalkan gitu aja. Kalau suka ya percaya, inilah yang karena kita omongkan sesuai dengan fakta, data dan realita. Begitu Bang Maksi. Siap. Ngononya mana ngononya mana ngono. Sudah tadi kamu tidur lah. Ngono. Ayo Bang Jadi Pak. begini, Tapi Silakan Bang Mr. Z, Pak. Mr. Z. Prof, Bang Maksi dan Bang Mister. Siap. Ada satu hal yang agaknya terlupakan oleh penasehat hukum ini ya, kedua-duanya lah ya, terutama penasehat hukumnya Prio ini. Soal apa? Soal pasal ini, pasal pembunuhan berencana ini 340. Jantung dari pasal ini kan adalah perencanaan. Kenapa itu tidak dibahas detail itu? Jantungnya pasal ini di sini. Jika saja ini gagal memberikan buktinya, bagaimana kita akan percaya dengan bukti-bukti yang lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua,
Saya mencoba untuk mengkritiki dan menjadi informasi kepada publik edukasi hukum ini, bahwa yang dimaksud alat bukti yang sah itu bukan hanya karena adanya alat bukti. Ya. Alat bukti yang sah itu harus memenuhi syarat alat bukti syarat formil dan material. Kalau nggak ada itu, ya nggak sah. Contoh, adanya CCTV itu Abang Mr. Z, ya kan? Wajahnya tidak kelihatan, hanya kelihatan celana pendeknya barangkali. Dihubungkan itu celana pendeknya Ririn barang. Yo nggak bisa ngono, Pak. Ya kan? Alat bukti itu yang dikatakan bukti sah itu, Pak. Alat bukti itu dikatakan sah itu bukan berarti ya karena ada alat bukti, karena ada CCTV, karena adanya sidik jari, nyaririn dengan Prio, bukan itu. Tapi harus memenuhi syarat formil dan materi. Nah, sebenarnya Prof, nanti itu dibahas soal bagaimana pasal 340. Karena jantungnya menurut saya, kalau kita seorang pengacara advokat itu, ketika pasal itu diterapkan 340, hukumannya mati ya. Hukuman pasal perencanaan pembunuhan ini, maka perencanaan ini menjadi suatu jantung untuk kita lakukan dengan detail bagaimana cara melakukan pembelaannya. Karena kalau ini rusak semua tuh ke bawah-bawahnya itu. Ya. Terus di mana merencanakannya? Kita kan harus tahu tuh. Apakah ada niat lalu mau ada kehendak membatalkan atau tidak? Ya kan itu syarat perencanaan tuh. Ya. Terus apakah ada rapat-rapat khusus sebelumnya melakukan pembunuhan itu? Artinya berkaitan dengan timeline waktu sebelum melakukan pembunuhan. Ngono loh. Lanjut, Prof, aku mau mendengar itu, Prof. Mengenai Sekarang perencanaan. Bang Pau, sekarang 459 Bang Pau. 459 KUHP itu baru. Nggih. Ya, Bang Pau. Prof, saya mau mendengar soal itu. Karena itu jantungnya sebenarnya harus betul-betul menjadi konsen bagi penasihat hukumnya. Nah, keren tuh. Tapi saya sapa dulu nih ya, ada Bang Don. Selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Mr. Z. Iya. Selamat pagi Abang Kakak Prof. Izin bergabung. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Bang Don, saya Mr. Z langsung kasih tanggung jawab ke Bang Don tuh. Telat naiknya dia. Bang Don, oke, Bang Don, tuh perintah laksanakan Bang Pau, Don. biar Bang Don kasih ini dulu, baru nanti kita diskusi. Bang Don, ayo Bang Don. Gas, Bang. Nah, Mr. Z isi dulu sebelumnya Bang Don. Nah, tadi sore itu yang saya lihat Bang Don debat sama itu tuh. Padahal satu arah sih, sebetulnya satu arah. Cuman siapa itu Bang Don tadi sore itu dia agak kurang paham sedikit aja gitu. Sebetulnya niatnya Bang Don sama dia kalau saya lihat sih sama sih, saya lihat dari bawah tadi sore itu. Memang kalau di luar komalnya Mr. Z agak pakai urat Bang Ari, ya kan? Jadi di sini aja yang selon, ya kan? Maksud saya kayak dari awal sampai detik ini saya bilang kalau ditanya pro kontra pro kemana, ya saya pro Mr. Z. Udah, jangan tanya pro antara dua itu sebelum vonis hakim memutuskan. Tapi di sini saya memposisikan izin jadi mahasiswa Prof. Mumpung Mr. Z sudah bikin tema nih terkait JC tadi kan, yang sependek pengetahuan saya, Prof. izin saya bertanya langsung. Justice kolaborator ini kan bisa diajukan pada tahap penyidikan, kemudian pada saat di kejaksaan, JPU, dan pada saat di persidangan. Yang saya tahu, Prof. Makanya saya pengen clear nih, apakah itu betul? Kalau kita ngomong terkait kasus yang dulu pernah juga JCC Eliezer, itu kan memang pada saat pada proses penyidikan. Jadi dicantumkan dalam BAP, kemudian LPSK berkunjung ke Bareskrim dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau sekarang kan itu dari tahap penyidikan udah lewat.
kemudian tahap JPU pun udah lewat karena sudah ada di persidangan. Nah, tahap di persidangan ini karena udah injury time nih, bentar lagi mungkin tanggal 10-an udah bisa vonis amar putusan. Apakah masih Tuntutan. memungkinkan gitu, Mr. Z, Prof. izin? Kalau lah seandainya, karena kan kita nggak tahu nih narasi apa yang akan disampaikan kalau ini bisa gol. Yang intinya yang saya tahu JC ini harus memuat hal-hal yang penting dan baru untuk mengungkap kasus ini biar makin terang. Ya poinnya itu ada aktor intelektual lah yang lebih besar yang orang lain belum tahu, cuma dia yang tahu. Nah itu yang hal penting yang perlu disampaikan. Apakah opsi itu masih terbuka, Prof. izin? Langsung Prof, kan langsung ini tertuju pada Iya. Nanti saya jawab dulu, nanti tinggal ditambahkan sama Bang Pawama itu ya, Bang Maksi. ya. Jadi begini, sebenarnya inisiasi terbentuknya justice kolaborator ini atau kalau di luar itu disebutnya justice kolaborator. Sebenarnya inisiasi itu didasarkan pada case-case yang sifatnya itu case-case berat di luar sana sebelumnya. Katakanlah kalau kita pakai pendekatan Wikileaks ya, Wikileaks ataukah mungkin kasus-kasus yang kaitannya dengan tindak pidana narkoba lah. Narkoba yang kemudian melibatkan geng-geng tertentu kan, lalu ada yang tertangkap, memang kemudian mereka tuh berusaha untuk bungkam. Maka secara internasional itu ada namanya UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Jadi sebenarnya itu ditargetkan untuk apa? Ketika nanti ada saksi pelaku, ada pelaku yang ingin membantu penegakan hukum, maka mereka itu diberikan perlindungan oleh negara. Tujuannya itu apa? Ya untuk mengungkap sebenarnya siapa dalang dari tindak pidana itu. Karena apa? Ketika saksi-saksi itu memberikan keterangan, mereka juga di dalam, artinya dalam selama proses itu mereka tuh sebenarnya di bawah tekanan, under pressure. Maka ada upaya untuk kemudian bagaimana caranya bekerja sama dengan para saksi-saksi ini, saksi pelaku ini, untuk kemudian membongkar sebenarnya otak pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Artinya yang merupakan criminal mind-nya lah, muncullah itu yang namanya justice kolaborator itu. Di Indonesia itu memang justice kolaborator itu ditujukan pada ada beberapa tindak pidana. Salah satu tindak pidana itu disebut sebagai tindak pidana tertentu. Itu pun sebenarnya kemarin menjadi debatable tuh oleh para ahli. Tertentu ini yang mana gitu loh. Tindak pidana tertentu. Karena memang itu tafsirannya menjadi luas. Ada sebagian menyatakan bahwa yang disebut dengan justice kolaborator yang memang kemudian diberikan perlindungan oleh LPSK itu adalah salah satunya itu tindak pidana pembunuhan atau apapun itulah. Itu. Yang kedua begini, justice kolaborator itu normalnya itu, cobalah kita pakai pendekatan yang paling mudah itu pada case-nya Eliezer ya. Case-nya Eliezer itu kan sebenarnya ada skenario awal tuh. Kepentingan dari skenario awal itu adalah untuk melindungi criminal mind-nya, intellectual leader-nya. Siapa itu? Sambo. Maka kemudian orang-orang itu dibrief oleh Sambo untuk kemudian memberikanlah satu keterangan palsu yang tujuannya itu untuk melindungi si Sambo itu. Tapi karena ada tekanan dan sebagainya, ada dugaan dan sebagainya, ya konsekuensinya kan kemudian berubahlah skenario itu. Muncullah itu ide LPSK. Muncul ide LPSK itu didukung pada tahap apa? Penyidikan. Maka apa? Maka semua keterangan yang disampaikan oleh si Eliezer itu dibunyikan pada dakwaan. Konsekuensinya Eliezer itu kemudian kesaksian dia itu memperkuat dakwaan. Klimaksnya kan Eliezer kemudian artinya dia ditetapkan sebagai justice kolaborator dan penjatuhan pidananya menjadi sangat ringan kan? Sangat ringan. Karena apa? Dia mampu untuk mengungkap sebenarnya siapa sih dalang pelaku ini. Kalau enggak kan tadinya itu kan Sambo nggak tersentuh. Sambo memang di-create untuk kemudian dia dilindungi itu. Itu. Tapi kalau sekarang ini kan kelihatannya sudah di ujung begini baru diajukan.
diajukan kalau misalkan dia kemudian menyampaikan sesuatu, artinya ada orang lain yang kemudian terlibat dalam perkara ini. Berarti keterangan dia itu sendiri dengan sendirinya membantah dakwaan. Karena perbuatan materialnya kan berubah semuanya itu. Ya kan? Dakwaan itu kan sudah dikonstruksi sedemikian, dikonstruksi sedemikian rupa secara objektif gitu, yang harus akan dibuktikan oleh JPU. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia ajukan lagi orang yang lain, berarti alibinya si itu bisa benar tuh. Siapa namanya? Ririn ya? Alibinya si Ririn. Yang kedua tuh begini, kalau didorong artinya kalau didorong di akhir, kan berarti dia sama sekali, artinya begini, dia bertolak belakang dengan dakwaan kan? Karena dakwaan itu hanya menyebutkan 2 orang. Ketika muncul orang lain, berarti ada peran. Berarti perbuatannya juga semua menjadi kacau tuh. Sementara pasal 75 itu menghendaki apa? Syarat ada kejelasan kaitannya dengan perbuatan dari orang-orang ini. Ya kan? Pasal 75 KUHP itu. Jadi kalau saya ditanya, kira-kira justice kolaborator ini kira-kira akan disetujui nggak sama LPSK? Kuat dugaan saya itu nggak disetujui. Karena case-nya tuh, artinya proses pembuktiannya tuh udah sampai akhir. Besok ini cuma tinggal tuntutan doang. Harusnya itu kalau misalkan katakanlah nih terburuknya ketika dia mau mengajukan diri sebagai justice kolaborator, itu sebelum pada tahap pembuktian saksi, keterangan saksi, itu masih bisa dipertimbangkan kan? Masih bisa dipertimbangkan. Makanya pertanyaan dari Bang Don tadi, saya pun sebenarnya juga pas lihat ini juga bingung juga. Bagaimana mungkin ini kemudian dijadikan justice kolaborator? Sementara dia sudah kekeh bahwa artinya cuman dia berdua nih Mr. Ji, nggak ada lagi pelaku lain. Betul. Ya kan? Lalu apalagi yang mau diungkap? Kan udah nggak mungkin lagi. Itu sih. Saya ngelihatnya agak aneh aja kalau misalkan memang kemudian ini dipaksakan. Karena apa? Karena proses persidangan ini dia harus mengikuti route-nya. Ada roadmap-nya kan? Kalau misalkan itu didorong di akhir, berarti skenario di awal semua itu berubah, dan itu nggak mungkin. Kesaksian di awal itu nggak mungkin. Kan ada tahap-tahapannya Mr. Ji, ini tahapannya kan? Iya, bubar dakwaannya. Terkecuali dia sampaikan gini, oh iya semua itu benar, tapi memang ada otak pelakunya. Berarti dakwaan terbukti nih. Tinggal nanti orang yang lain itu yang kemudian disebutkan sebagai intelektual dader itu dilakukan lagi penyidikan. Disidangkan di sidang yang baru lagi kan? Karena ini kan udah ongoing kan Mr. Ji, proses ini. Itu sih Bang Don, mungkin kalau kurang jelas nanti coba apa yang kira-kira kurang jelas nanti tambahkan lagi sama Bang Pau atau gimana. Oke. Siap. Oke. Udah Silakan, bagaimana Bang Don? Sudah ini puas? Barangkali Bang Pau atau Bang Maksi mau nambahkan. Saya mau dengar. Mana Bang Maksi, Bang Don? Saya pendapat Bang Don sama Bang Prof dari tadi tuh agak menggelitik gitu loh Bang. Biasanya diajukan di akhir-akhir persidangan seperti ini. Jadi apa yang mau dicari lagi saudara? Udah jelas tuh. Bagi saya itu perkara yang sia-sia dilakukan. Tak usah. Karena kalau memang benar dia melakukan JC, berarti dia harus mengungkap sesuatu yang baru, Pak. Bukan hanya meruntuhkan konstruksi dakwaan, tapi justru nembak balik kepada dia. Lu kemarin keterangannya sudah selesai. Pelaku utamanya si Ririn, yang melakukan si Ririn, kan gitu. Yang membunuh dan memukul si Ririn. Lalu siapa lagi? Masa setan mau disebutkan lagi sebagai JC? Nggak bisa lah. Iya. Baik, Bang Pau, Prof, terima kasih, sangat mencerahkan sekali.
Namun yang perlu saya tanyakan juga, Prof. Tadi Bang Po juga sampaikan bahwa eh, persidangan ini guidance-nya itu adalah surat dakwaan. Tanpa Prio mengajukan justice kolaborator pun, keterangan dia terakhir itu sudah menolak surat dakwaan. Karena jelas sama-sama kita baca di surat dakwaan yang ada di IPP itu, bahwa Prio ini adalah bukan hanya sebagai pembantu. Di surat dakwaan yang mukul pertama kali Budi adalah Prio. Yang mukul Pak Haji Sahroni pertama kali di surat dakwaan adalah Prio. Kemudian dilanjutkan oleh Ririn dan seterusnya. Dari keterangan Prio terakhir saja itu sudah menolak surat dakwaan. Nah, kemudian balik lagi ke Jesse tadi. Kalau Jesse itu yang saya tahu, nanti tolong diterangkan, Prof. Yang saya tahu bukan hanya bisa langsung ke LPSK. Jadi bisa juga kita serahkan ke penyidiknya langsung, atau ke JPU, atau bisa langsung ke LPSK tadi. Nah, kalau melihat perkembangan kasus saat ini, saya sih walaupun ini menurut pemahaman saya, walaupun keluar permohonan JC ini dari lawyer, ya bisa jadi atas saran polisi juga. Ya mohon maaf, ini menurut keyakinan saya. Karena keterangan Prio yang terakhir itu banyak diaminkan juga oleh APH. Pak, saya sebenarnya mau jujur bahwa lokusnya itu ada 2, bukan 1. Tidak sesuai dengan surat dakwaan. Bukan hanya di rumah Haji Sahroni, tapi sebelumnya sudah terjadi di toko milik Budi. Itu sudah bertolak belakang. Kemudian palunya, Pak, itu nggak saya buang ke sungai atau dimanapun. Padahal dekat situ, Pak, di selokan. Nggak lama ketemu tuh. Seakan-akan yang saya baca, itu diaminkan oleh penegak hukum. Nah, bisa jadi nggak ke LPSK, tapi ke polisi atau ke JPU. Gimana itu, Prof. Izin? Terima kasih. Oke. Jadi begini, sebenarnya sih KUHP kita itu sudah mengakomodir itu. Kalau KUHP baru ya, kalau KUHP 81981 itu memang belum mengatur kaitannya dengan justice kolaborator. Jadi sebenarnya justice kolaborator itu kalau di KUHP kita itu sebenarnya disebut sebagai saksi mahkota sebenarnya. Nah, saksi mahkota itu mungkin Mr. Ji bisa lihat di pasal 22 itu nanti. Nah, Oke. itu saksi yang kemudian, sebentar izin, biar nanti saya tuntasin dulu. Saksi yang mau bekerja sama untuk kemudian mengungkap perkara. Jadi dia punya kesediaan untuk kemudian membantu penyidik untuk kemudian mengungkapkan perkara ini seterang-terangnya. Itu pertama. Yang kedua, ketika dia sudah mengakui, dia sudah artinya sudah ada kerjasama, maka kemudian dia diakomodir pada pasal 73. Pasal 73 itu kemudian nanti penyidik bekerja sama dengan JPU untuk kemudian mengajukan justice kolaborator. Jadi sebenarnya itu pada tahap penyidikan sebelum pada tahap penuntutan dan pembuktian. Pembuktian dan penuntutan dia belum pada di track sidang, Bang. Di track awal. Nah, di track awal. Konsekuensinya itu apa? Karena memang dia sudah dia sudah ditetapkan sebagai justice kolaborator, konsekuensinya itu kan terjadi negosiasi tuh. Sebelumnya terjadi negosiasi. Nah, ada kesepakatan di antara JPU dengan si justice kolaborator ini, yang konsekuensinya itu dia akan dituntut serendah-rendahnya. Mungkin Mr. Ji bisa baca itu. Jadi kalau misalkan hari ini diterapkan kaitannya dengan pada tahap oleh teman-teman penyidik, saya kira itu nggak relevan. Sudah nggak relevan lagi karena udah lewat. Mestinya dari awal. Itu sih. Yang kedua begini, satu-satunya cara untuk kemudian dia bisa mengajukan justice collaborator ini sama seperti Bang Pau dan Bang Don tadi bilang, harus ada pelaku lain kan? Harus ada pelaku lain. Artinya, tapi kalau misalkan dia nggak ada pelaku lain, lah dakwaannya udah cocok berarti dong, ya kan? Konsekuensinya itu dia kemudian dianggap oleh hakim ini bahwa berbelit-belit.
Hmm. Ini. Mestinya dalam kondisi sekarang ini dia nggak perlu lagi meminta yang memohon yang namanya justice kolaborator. Dia langsung menyampaikan di depan persidangan itu bahwa saya akan menyampaikan yang sebenar-benarnya. Nah, dengan cara apa? Dia mendukung dakwaan. Itu. Tapi kalau dia masih minta justice kolaborator lagi, berarti orang ini apa motivasinya ini? Kelihatan sekali dia berbelit-belit. Akibatnya itu apa? Ada 3 versi yang ditampilkan, ada 4 versi yang ditampilkan sama dia, Mr. G. Versi dakwaan, BAP kan, versi by surat itu, versi yang kemudian dibantah lagi surat itu, versi terbaru lagi nih. Nah, berarti kalau kita pakai logika normatif pada pasal 237 itu, dia terjadi inkonsistensi. Ya kan? Antara satu keterangan dan keterangan lain itu saling bertabrakan. Pada umumnya tuh saksi itu cuma 2 tuh kadang-kadang tuh. Kalau dia mau mencabut itu biasanya 2. Tapi ini kok bisa menjadi 3 bahkan akan menjadi 4. Nah, ini memang ini sesuatu yang luar biasa kan? Nah, itu sih mungkin Mr. G bisa baca nanti di pasal 22, di pasal 22 KUHP, junto pasal 73 KUHP. Itu sih. Oke, siap Prof. Langsung saya bacakan teman-teman ya. Penyidikan pasal 22 ayat 1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai tersangka atau saksi. Ayat 2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Ayat 3. Dalam menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud ayat 2, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dan dituangkan dalam berita acara. Ayat 4. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari tersangka dengan dituangkan dalam berita acara. Ayat 5. Mr. G, izin. Itu dia cukup sampai di situ tadi tuh. Cukup di ayat 3-nya. Lalu Mr. G juntokan dengan pasal 73-nya Mr. G. Langsung pasal 73. Pasal 73 ayat 1. Penuntut umum menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2, saksi mahkota sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Silakan Prof. Sama ini GC juga ini. Oke, GC juga berarti kan. Cuman mungkin frasanya berbeda ya. Kalau yang di GC, memang kalau GC ini kan bahasa Inggrisnya. Itu sih. Jadi sebenarnya pendekatan itu sudah telat. Makanya di awal itu, kalau saya juga nggak tahu kasus ini sebenarnya kapan ini sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan KUHP ini sudah berlaku, maka seharusnya PH itu sudah harus menggunakan logika pada pasal 22 dan 22 versi 22 junto pasal 73 ini. Harusnya begitu. Ataukah paling tidak dia itu sudah mengajukan GC sejak awal. Sejak awal dia mengajukan GC itu kemana? Ke LPSK. Berkoordinasi lah kemudian oke untuk kemudian di ini. Cuman kan sekarang kan kita pada akhirnya balik lagi. GC yang dimaksud di sini kan berarti kan dia mengungkapkan pelaku lain, Mr. G. Keterlibatan pelaku lain. Ya kan? Konsekuensi ketika dia mengakui adanya pelaku lain, berarti alibinya si Ririn benar dong. Ada terlibat pelaku lain. Itu dia makanya sekarang ini sebenarnya
Ya, Kalau kalau alibinya Ririn benar, keterangannya Priok, iya, maksudnya begini, kalau dia pada akhirnya si Prio ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator, lalu kemudian menyatakan bahwa ada pelaku lain, ada pelaku lain. Sementara dakwaan ini sudah terlanjur menyebut hanya dua dakwa, hanya dua terdakwa, dua terdakwa. kan begitu. Nah, Ya. sementara alibinya si Ririn itu kan juga menyatakan bahwa ada pelaku lain, bukan dia pelakunya. Nah, berarti dengan sendirinya kan secara otomatis dia membenarkan alibinya si Ririn, kalaupun nggak secara langsung nih. Nah, dan kemudian membantah dakwaan. Nah, konsekuensinya ketika dia membantah dakwaan, berarti syarat material pada pasal 75 KUHP itu menjadi cacat. Hmm. Ya kan? Syarat material itu kan apa? Di antaranya dakwaan harus jelas, harus cermat, dan harus lengkap. Iya. Nah, berarti dakwaan dianggap tidak jelas. Secara material dia itu cacat. Gugur juga dakwaan itu patah. Itulah sebenarnya jujur ini sesuatu yang sebenarnya saya bisa paham lah sebenarnya kenapa sih kok jadi terburu-buru gini. Kenapa ini begini? Karena memang situasinya itu kan ini running ini Mr. G ini running dengan sidang nih, jadwal sidang nih. Jadi kalau kita sorry. Bahkan yang paling fatal ketika dia menggeser itu TKP, terus muncul CCTV, itu lebih fatal lagi Mr. G. Iya. CCTV terakhir ini yang bikin fatal nih. Itu lebih fatal lagi. Nah, karena pada akhirnya kan banyak sekali koreksi kaitannya dengan CCTV itu. Pertama nggak dipublish. Yang kedua, itu belum dulu, artinya belum dilakukan digital forensik. Berarti apa motifnya kan? Alat bukti sahnya belum. Itu dia, harusnya dilakukan dulu digital forensiknya. Lalu kemudian nanti kan, biarkan itulah kaitannya dengan validitas alat bukti itu Mr. C. Jadi orang itu kemudian publik itu curiga, menduga-duga, kok kenapa ya? Jadi ada satu skenario yang menurut saya sih, entah ini skenario atau enggak ya Allah alam ya. Tapi menurut saya blunder. Karena apa? Karena situasinya memang harus buru-buru nih. Nah, situasi yang buru-buru itu lalu didesainlah sesuatu yang menurut saya